في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسير أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة اغفرني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu setiap minggu kita mengadakan pengajian fikih. Pada berbetulan mau menjelang bulan puasa, kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga, tepatnya tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2024 Masehi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata
wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menyambung pada malam Rabu minggu yang lalu, masih dalam rukun puasa ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa, yang kedua adalah yang menjaga daripada yang membatalkan puasa. Itu aja ya. Jadi kalau rukunnya dapat berarti puasanya sah. Karena setiap ibadah ada rukun, ada syarat, ada rukun. Seperti rukun sholat, mulai dari takbir sampai salam. Nggak boleh ada yang batal atau ada yang kelewat, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga puasa, alhamdulillah cuma 2 rukunnya, niat dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Nah, masalah niat ini hukumnya wajib. Sudah dibahas yang pertama, yaitu niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu paling lengkap akmalun niyah ya. Adapun niat yang pendeknya udah nawaitu sauma Ramadan ya. Tapi kalau kita mau sempurna, inilah yang kita biasa baca. Hadirkan di hati kita, bukan niat itu adanya di mulut. Lafaz ini hanya sunnah, tapi yang dibaca adalah di dalam hati. Hati kita ngebaca gitu, sama seperti sholat. Karena kita ini nggak ada bimbingan di dalam belajar ilmu fikih ya, dalam ibadah. Kenapa? Karena memang berat. Jarang orang mau hadir duduk di majelis fikih ya. Zikir-zikir dan sebagainya, maulid, semuanya bagus ya. Cuma kalau nggak diisi ilmu, setan bisa belokin kita di dalam ibadah. Apalagi dalam sholat yang hukumnya wajib. Kalau sholatnya gagal semuanya ibadah. Gagal. Nabi udah kasih tahu tuh, awwalu ya, yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi nanti kita dihisab hitungan pertama ibadah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Tapi kalau yang lain jelek, sholatnya jelek, maka yang lain jelek. Kemudian juga kita sering dengar ayatnya, inna sholata tanha anil fahsyai. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini Anda sering ulang-ulang di tablik-tablik, ceramah, tausiah dan sebagainya. Kenapa? Karena sholatnya benar sesuai apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad SAW melalui para ulama-ulama mazhab yang kita dapat, alhamdulillah. Nah, kalau sholat kita benar sesuai tata caranya, rukunnya, bimbingan-bimbingan dari guru-guru kita yang dari ulama sampai kepada Nabi, nah maka sholat tersebut tanha ini isim fi'il mudhari yang terus berlangsung, istimror, jadi terus berlangsung. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Sedang, artinya sedang makan ya. Jadi tanha ini sedang, tanha ini mencegah, jadi terus menerus. Selama dia sholat itu yang akan mencegah. Fa'ilnya atau subjeknya itu sholat, bukan Allah. Allah udah maha segalanya. Jadi Allah ini memberikan kuasa kepada sholat menjadi bodyguard, menjadi pelindung, menjadi filter buat orang yang sholat itu. Jadi dari sholat kita yang benar, sholat itu yang akan memfilter. Ibaratnya nih, kalau ibaratnya ya kehidupan nyata,
manusia nggak luput dari godaan syaitan terkutuk, naudzubillah. Kalau kita belum mati masih goda. Tapi ketika kita ditawarkan perempuan, tawarkan harta, ditawarkan sesuatu yang menjadikan kita berbuat keji dan munkar, kan banyak keji dan munkar. Ya, segala macam bisa jadi keji munkar, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, nggak dikatakan mesti besar, enggak. Yang sekecil apapun sampai yang besar, perbuatan keji atau perbuatan munkar, ya, baik sifatnya pribadi maupun yang umum yang merusak tatanan masyarakat, itu sholat akan mencegah. Misal kita terlibat mau zina, tuh ditendang langsung, tuh dipukul, itu sholat. Ibaratnya gitu. Kita manusia yang nggak punya daya upaya, lemah. La haula wala quwata illa billah, maka Allah wakilkan tuh sholat. Makanya inna, sesungguhnya sholat itu mencegah, ya, orang yang sholat benar dari perbuatan keji. Tapi kalau sholatnya lalai, nggak pakai ilmunya, apalagi nggak sholat. Apalagi nggak sholat, pikirin tuh. Sholat aja kalau nggak benar, maka Allah katakan di dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim. Tuh, jadi jangan bangga kalian dengan sholat. Sholat bisa jadi masuk neraka wail. Wail itu satu neraka, fawailul, makna bebasnya celaka, terlaknat itu. Orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya, baik lalai dalam waktunya, ya, sehingga keluar dari waktunya, atau lalai tidak mempelajari ilmunya. Nah, maka harus belajar. Belajar itu ada guru, ada yang bimbing. Contoh begini, kalau kita cuma tibang lihat, kita belajar montir, ya, atau belajar nyetir, belajar montir dah, kita liatin. Perempuan belajar masak, ya, bagiannya. Kalau laki mainnya mesin, nonton di YouTube atau ngeliat langsung atau lihat di YouTube, bisa kita tibang lihat, apal deh 10 kali, 20 kali, 100 kali, bisa gak? Bisa. Tapi ketika ujian langsung praktek, gagal yang ada. Kenapa? Karena nggak ada pembina, nggak ada pembimbing. Belajar, kemudian ujian praktek. Ketika ujian praktek ada yang bimbing. Karena yang namanya tanpa ada bimbingan, yang ada adalah kerusakan. Jadi artinya sholat nggak bisa gitu timbang nyuntuh doang. Kan kebanyakan orang nyuntuh bisa diajar nyuntuh. Nah, tapi kesananya nggak tahu, apalagi ilmu sholat ini banyak, ada yang membatalkan, ada yang ini. Jadi ada bimbingan. Nah, bimbingan di mana? Di majelis taklim dikasih tahu. Sama seperti juga ilmu puasa. Kita selama ini puasa ikut-ikutan aja kan, dari orang tua, dari teman. Tapi hal yang menjadi benarnya dalam puasa kita belum tahu. Alhamdulillah kita duduk, kita dibimbing. Salah benarnya nanti dikasih tahu di situ. Nah, itulah makanya ada butuh namanya guru syekh, ya, yang guru dari gurunya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara niat, ya, sholat, orang tahunya niat sholat di luar sholat, wudu niatnya di tangan, ya, padahal itu salah semua, ya. Nah, kita udah belajar masalah sholat, yaitu niat ada dalam hati. Kapan? Waktu ketika kita mulai takbir mulut, takbir Allah Akbar, hati kita niat usolli fardhu zuhri. Nah, begitu juga seperti ini niat bukan ada di mulut, tapi ada di hati. Kalau mulut kita gagu nggak bisa ngomong gimana? Nah, jadi hati. Jadi andai kata misalnya orang lagi niat, inti niat dalam hati. Lu niat lo, udah gue niat di hati, sah udah. Mulut hanya sunnah. Tapi kalau berapa banyak orang mulutnya ngomong nawa itu, tapi hatinya nggak hadir, kemana-mana lagi mikirin baju, mau ke Tanah Abang, mau ini, paham nggak? Jadi mulutnya hilang, nggak konsen, yang dibaca di nggak paham udah. Nawa itu sauma godin, apalagi yang ngembimbingnya bacanya nawa itu saumah, bukan saumah. Sama yasumu sauman, ya, bisa artinya memperbaiki, bisa arti banyak itu artinya. Ya, bukan puasa. Kalau puasa itu sauma. Ya, godin jangan panjang, ntar dengerin deh kalau yang bimbing di musola, di masjid. Ya, bukan kita merendahkan, enggak, karena dia juga nggak belajar. Kalau dia belajar, bimbingnya benar. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, jadi kita ngomong, hati kita hadir. Apalagi kalian bisa tahu artinya, aku niat puasa esok hari daripada tunai, yang ditunaikan, dilunasin ibaratnya. Fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah, ya. Ini syaratnya setiap malam harus kita baca niat. Kalau kita nggak niat, ingat waktu subuh,
Ya, udah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, waduh subuh. Astagfirullah, belum niat gua. Maka hukumnya nggak sah puasa kita. Bagaimana? Ya jangan makan minum, tetap hukumnya wajib puasa. Kalau dia makan minum, kenapa lu makan minum? Pagi-pagi nih teman kita makan nasi uduk, gue lupa malam niat. Nah, kan banyak begitu, gara-gara lupa niat, bebas dia makan minum. Padahal dia makan minum hukumnya haram, dosa. Kita bukannya, jangan, ini orang sekarang netizen dikit-dikit orang gampang banget dikatain neraka, dikatain dosa. Bukan aneh yang ngomong, agama. Kalau namanya haram dosa. Paham kenapa? Karena dia hukumnya tetap wajib puasa, tapi nanti diqodho karena dia tidak niat gitu. Nggak lantas karena dia nggak niat makan bebas, nggak bisa, emang dia sakit. Nah itu yang harus diperhatikan tuh kalau dia tahu ilmu, nah maka sudah tetap puasa. Nggak niat ya nanti godok, nanti setelah bulan Syawal nanti ya, itu tuh. Nah adapun kalau puasa sunnah it's okay, nggak jadi masalah. Kita habis sembahyang subuh ya, kemudian kita mau makan, nggak ada makanan, kita niat aja puasa kayak Nabi Muhammad SAW. Itu puasa sunnah ya, jangan nguring kita. Udah nggak ngasih belanja kadang nggak ngasih belanja ya, nguring mau makan, jangan. Kita kasih belanja karena kewajiban seorang suami. Kalau nggak ada yang dimakan ya puasa gitu ya. Nah itu dilakukan oleh Habibuna Muhammad SAW. Jadi boleh. Bahkan puasa sunnah ini kalau udah jadi kebiasaan, idza kana min adatihi, adat udah jadi kebiasaan, memang kalian nih puasa Senin Kemis ya. Kalau tiap tahunnya, memang kalau tiap tahun ada Arafah, puasa Arafah, bukan baru-baru. Emang biasa kalau mingguannya puasa Senin Kemis, kalau yang tahunannya puasa Arafah, kalian udah biasa. Fanasia, dia lupa kalau hari ini hari Senin, paham ya, pagi-pagi hari atau hari Kamis atau apalagi hari Arafah. Manusia barangkali bisa lupa. Ketika dia lupa, dalikal yaum, tuh pada hari itu, wa aftara, dia makan futur, sarapan dah, makan nasi uduk ya, makan nasi uduk. Bukan buat Ramadan nih ya. Kalau Ramadan nggak sah, ini puasa sunnah. Pagi-pagi lagi makan nasi uduk, bininya negor, bang biasanya puasa hari Senin. Hari Senin nih, gue pikir hari Minggu. Yaudah kalau udah tahu, tinggalin, udah jangan makan lagi. Kemudian apa? Wabak dadalik tadakkaro, atau diingat deh, nggak ada yang bilangin wabak dadalik. Setelah itu tadakkaro, dia baru ingat annahu yaumul isnin. Sekarang hari Senin atau au arafah, atau hari arafah. Fayasihu an yanwiyah, maka sah dia untuk niat as-som, puasa disyartin ya, dengan syarat an yakuna qabla zawal. Syaratnya jangan sampai zawal. Zawal kapan? Waktu zohor. Masuk waktu zohor udah nggak boleh. Jadi jam 10, jam 11 masih boleh diniat. Kalau diingat di situ. Ingat jam 7 diniat. Walaupun setelahnya dia udah makan. Tapi ingat kalau itu puasa yang udah jadi kebiasaan. Puasa sunnahnya yang kebiasaan. Tapi kalau puasa sunnahnya nggak kebiasaan, jangan. Ya, usahakan kita belum makan apa-apa. Jadi tuh lihat ilmu-ilmu. Jadi nggak mencegah kita untuk bisa tetap berpuasa asal tahu ilmu, kecuali puasa yang wajib ya. Nah kemudian sudah jelas. Kemudian ini untuk penjagaan, ulama kita mengajarkan ini pendapat Imam Malik ya, tetap hukumnya harus niat, wajib semua imam. Cuma kalau Imam Syafi'i setiap malam mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh, niatnya jangan sebelum maghrib. Habis maghrib, makanya kenapa habis selesai kita sholat taraweh kita diapain? Dibimbing ya. Kenapa? Takutnya kalau habis bangun tidur sahur suka lupa, yang diingat nasi masalahnya. Bangun tidur juga nasi, apalagi waktu udah mepet. Nah untuk ngejaga maka dari jam 8, jam 9, jam 10 malam, atau kalian mau hendak tidur boleh niat di situ ya. Yang penting di waktunya dikasih luas tuh, mulai dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Nah untuk yang ini kalian bacanya bukan di hari kedua, di hari pertama nih, malam pertama. Jadi habis maghrib nih, habis sholat tarawih hari pertama, malam pertama, habis niat ini. Kalian kalau belum hafal dicatat, nanti kalian di musola atau di masjid, habis itu imam yang bimbingnya niat, atau kita niat sendiri, habis itu niat yang ini nih sendiri ya. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan,
Aku niat puasa seluruh bulan Ramadan. Ini tahun taklidan lil Imam Malik, karena mengikut kepada Imam Malik. Ya, taklid maksudnya bertaklid namanya. Fardon, fardu lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, ini nggak boleh kita baca kalau kita nggak baca ini. Kenapa? Karena kita tetap mazhab Imam Syafi'i. Ini untuk apa? Gunanya kita baca ini sekali doang di hari pertama. Seandainya di hari ketiga, keempat, kelima, keenam kita bisa lupa. Bisa juga kita nggak niat malamnya, pas bangun udah kesiangan, udah waktu subuh. Maka tetap kan kita puasa, tapi nggak kodok. Tuh, paham ya? Sebab ada ini. Kalau kita nggak baca ini, ya wajib bentar kodok. Makanya di hari pertama penting juga untuk dibaca. Tapi tetap setiap malam 1, 2, 3 ini wajib dibaca. Kalau kalian tinggalin nggak boleh, itu sengaja namanya. Paham ya? Udah jelas, alhamdulillah. Sekarang rukun yang kedua. Karena ini tinggal 3 kali pertemuan nih sebelum puasa, tinggal 3 minggu lagi. Ya, jadi kita mau terangin sunnah-sunnah dan makruh-makruh di dalam puasa. Jadi ntar ada di sini hukumnya makruh. Ya, nyicipin, bukan ditelan, bukan cuma rasain. Nah, selama ini kan nggak berani. Nah, kalau tahu ilmunya boleh. Jadi ntar buka puasa jadi nggak keasinan lagi, nggak kemanisan lagi, sedang udah rasanya cukup gara-gara tahu ilmu gitu ya. Kalau inti nggak boleh karena kita nggak ada hajat. Kalau istri yang sedang masak boleh, nanti ada di sini syaratnya. Rukun yang kedua, tarku mufattir, yaitu meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa yang pertama niat puasa, yang kedua yaitu meninggalkan ya nulis nyamping susah ya. Meninggalkan yang membatalkan. Anda sengaja tulis biar ya, ditulis lagi di bukunya sendiri nggak apa-apa. Membatalkan puasa. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa insya Allah minggu yang akan datang, dua pertemuan, karena sangat penting. Banyak orang yang nggak mengerti, tahunya membatalkan puasa begitu-gitu aja. Ya, nah, yang meninggalkan batalkan puasa nanti apa aja insya Allah yang akan datang. Nah, meninggalkan yang membatalkan puasa tentunya zakiron, dia ingat. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya, udah makan 3 piring pagi-pagi, dia ingat baru nggak ingat kalau itu puasa. Makanya kalau ada orang lagi makan, diemin dulu kalau dia lupa. Jangan di tengah-tengah, apalagi lagi makan sagon. Ya, puasa diingat udah nggak boleh tuh. Dia lagi makan, ada yang tegur, puasa. Pas itu udah yang di mulutnya dibuang. Tuh, paham ya? Kesiannya dikeselak makanya minum, kasih minum. Udah minum dah. Lo tau gak nih bulan Ramadan, tau gak? Bisa lupa lo, bisa. Ya, siapa bisa lo lupa. Apalagi puasa sunnah. Ya, andai kata puasa kodok Ramadan, ini berat juga. Waktu sebelum kesini kan nyari-nyari tanah hampir Ciawi, sampai ke atas. Sama Harim ini, ada Harim mana tuh kalau ingat ketawa. Dia lagi puasa. Ya, nggak tahu. Ya, suami nggak tahu, nggak ingat gitu, maksudnya nggak ngeh jalan. Mampir ya, mampir. Makan apaan ya? Makan bakso ya, Pak? Makan bakso. Harim makan bakso. Ada makan bakso. Berdua makan. Terus dia diajak ke rumah Ustadz. Mampir dulu karena kita mau lihat tanah ke tempat dia. Udah selesai, ada pisang goreng gede banget. Wah, pisang goreng bangsa tanduk kan. Makan lagi hari sampai 2 berapa tuh. Sampai kenyang, dahak. Pulang sampai rumah baru ingat. Sampai rumah baru ingat. Itu namanya rezeki dari Allah. Ya. Jadi kalau lagi puasa kita makan karena lupa, namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingat tahu nggak boleh makan, haram. Kemudian mukhtar itu artinya yang dipilih, tapi kalau dalam bahasa fikih mukhtaron itu artinya memilih, dipilih itu memilih dia. Ya, arti memilih ikhtiar ada usaha. Karena sebaliknya adalah nasian, bukan nasian, makruhan. Ya, makruhan itu dipaksa. Jadi kalau misalnya kalian lagi sama orang yang jahat, kalau kagak dibunuh, makan lu.
Kalau kagak kita dipenggal, makan nggak batal. Atau ente dipaksain, dijejelin gitu, paham nggak? Nah, seperti ente lagi nguap, laler masuk, gitu. Itu kan bukan ikhtiar kita, kecuali ente ikhtiar nyari laler gitu. Kalau kita pahamin tuh ya, bahasa ikhtiar, usahakan ame yang tidak diikhtiarkan, nggak diikhtiarkan, itu nggak haram. Nanti ada penjelasannya. Ini kita ikutin yang di fikihnya nanti. Lebih lengkapnya di dalam yang membatalkan puasa. Ghairu jahil ma'dzur. Kemudian tuh orang yang meninggalkan daripada membatalkan puasa. Pertama, dzakiron, diingat, mukhtaron karena dia memilih. Ghairu jahil, dan syaratnya bukan orang yang jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur yaitu bodoh yang dapat dispensasi, bodoh yang dapat maaf. Paham ya? Jahil itu ada dua. Ada jahil bodoh yang dapat maaf, ada yang bodoh tidak dapat maaf bagimu. Artinya apa? Lo bukan bodoh, ya, bukan bodoh tapi nggak mau tahu. Pahamin tuh. Ada orang benar bodoh, lo bukan bodoh tapi nggak mau tahu. Siapa bodoh yang dibolehkan? Artinya dia nggak dosa. Makan babi nggak dosa, dia puasa makan, dia puasa jalanin, tahu orang Islam, dengar tapi nggak tahu ilmu dimakan, nggak batal. Tapi yang jahilnya ma'dzur, fala yabtulu shaumuhu, tidak batal dia puasa. Idza aftara, kalau dia makan nasian, dia lupa, au mukrohan, atau dia dipaksa, au kana jahilan ma'dzur bijahli, atau orang yang jahilnya ma'dzur karena kebodohannya. Kebodohannya yang dibolehkan maksudnya dapat izin, yaitu ada dua. Tinggal salah satu yang mana nih? Jahil yang dapat izin dalam agama, tentunya bukan dari pemerintah, bukan dari kita, bukan dari bapak emak, dari agama dibolehkan bagi orang yang bodoh ada dua. Yang pertama, jahilnya man nasya'a ba'idan anil ulama, yaitu orang yang hidup sangat jauh dari ulama. Ketarsan, atau dia tinggal di satu kampung yang tidak ada ulama, mau keluar juga jauh, nggak ada ongkos, nggak ada ini, ke orang di tengah hutan. Kalau kita gimana? Dekat, ya dekat. Makanya kalian sering dengar kan satu hadis dalam kitab Nasuhidina, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini salah pemahaman orang, ya, tuntut tuh ilmu ke Cina, bukan itu maksudnya. Tuntutlah ilmu walaupun ada di negeri Cina, itu maknanya dalam kitab Nasuheh, as-Sin iklimun ba'id, Cina itu adalah negara yang sangat jauh. Nabi ngomong begitu tuh waktu itu Cina jauh, dan dia wagolilun nas an yasila ilaih, dan sedikit manusia yang sampai ke sana. Karena negara-negara tertutup, ya, zaman-zaman belakangan aja tahun 1800 1900 kalian lihat ya, negara yang tertutup yang nggak gampang orang asing masuk. Apalagi zaman dulu, ya, itu ditafsirkannya begitu. Jadi Cina ini negara yang jauh, ya, dan sedikit orang yang bisa ke sana. Nabi wajibkan kita nuntut ilmu ke sana kalau di sana ada ulama. Ada ulama yang datang ke sana, sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya ada di Cina ada. Itu sampai nyebarin ilmu ke sana. Kalau ada ulama, kalian wajib datang ke sana. Ini di Indonesia nih nggak ada ulama, di Malaysia ada ulama, wajib kita ke sana untuk nuntut ilmu. Saking pentingnya alhamdulillah nggak sampai ke sana. Wa kaifa, kemudian bagaimana kalau yang jauh aja kalian wajib menuntut ilmu, bagaimana bainal ulama? Bagaimana di antara kita ada ulama, maka wajib hukum kagak berdosa kita kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan kata aneh ini. Ya, jadi kalau kalian nggak nuntut ilmu agama selama hidup itu, kalian berdosa kepada Allah. Ngentengin, nganggap ambang Allah. Inti sama bos, sama ini, sama itu aja ada peraturan-peraturan dipelajarin banget. Kenapa? Takut dipecat. Pelajarin ini biar naik gaji. Pelajarin ini. Itu sama dunia. Ini mah akhirat sama Allah Ta'ala yang ada syarat ketentuan yang berlaku dalam ibadah. Dia nggak mau pelajarin, berarti dianggap enteng Allah. Padahal kehidupan akhirat ini abadi. Kehidupan dunia sebentar habis. Itu mau jadi presiden habis sebentar masanya. Meninggal juga. Tapi kehidupan akhirat itu abadi. Ya, makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan perbekalan akhirat. Ibaratnya inti mau ke Surabaya,
Kalian akan di Surabaya hidup selama-lamanya di sana. Ya, nggak balik lagi, hidup selamanya. Kalian bawa bekal sedikit apa banyak? Yang banyak. Nah, akhirat itu perbekalan kita harus bawa yang kita hidup abadi di sana. Dunia sebentar, sebanyak-banyaknya bakal kita tinggalin. Jadi seadanya aja. Ya, tapi yang kita cari adalah harta yang kekal, yaitu amal soleh dengan ilmunya. Itulah orang cerdas. Orang bodoh nggak pikirin ke sono, yang dipikirin dunia. Habis sudah, tinggal nama di nisan. Ya, itu juga kiamat nisan hancur juga. Nah, iya kan? Hancur. Ya, maka jangan banggakan al-urusan dunia, cari akhirat kita. Ya, itu yang pertama, jauh dari ulama. Yang kedua, waman kana, itu yang jahilnya diizinkan. Jadi kalau sekarang ada orang bodoh nggak ngerti agama, itu bukan jahil yang ma'dzur, tapi jahil murakkab. Ya, emang benar-benar tolol, dungu, bin bodoh, bin tolol, nggak mau belajar. Bukan kata aneh agama, tapi kalau dia jauh dari ulama, memang nggak ada ulama yang sampai ke sana, memang sulit medannya, dia hidup di sana, ya nggak ada ulama dia dapetin, maka orang tersebut dapat dispensasi, dapat izin. Ya, artinya kalau dia makan, dia lagi puasa, dia dengar sih puasa itu wajib, sholat wajib, namanya belajar, tapi hukum-hukum dia nggak tahu karena nggak ada yang nyebarin agama ke sana. Maka kesalahan-kesalahan dia dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiada maaf bagimu. Ya, emang males namanya. Karena dekat sama ulama. Yang kedua, waman kana ghariba ahdi bil Islam, adalah orang yang baru masanya dalam Islam, baru mu'alaf. Ya, Sa'ban dia masuk Islam, belum sempet kan pelajarin, dia udah belajar tapi belum sempet. Ya, waktu picik, apalagi baru sehari, besok Ramadan, dia ngerokok aja, dia tahu puasa doang, tapi dia ngerokok. Ayo, lu tahu bos? Ya gua nggak tahu hukumnya. Ya nggak apa-apa Rasul, udah jangan diterusin, tuh hukum nggak boleh. Oh iya, gitu. Ya, tuh cuma dua itu. Baik, ya sudah selesai rukun puasa, niat puasa, dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Baik, kita masuk sunanus shaum wa Ramadan. Sunnah puasa ini sangat banyak. Sunnah puasa termasuk puasa Ramadan. Jadi bukan hanya puasa Ramadan aja, juga puasa Senin Kemis, puasa sunnah, puasa apa aja termasuk bulan Ramadan. Maka di sini disebut bukan puasa Ramadan aja, puasa dan puasa Ramadan. Sunnahnya apa? Yang pertama, takjilul fitri, yaitu mensegerakan berbuka puasa. Jangan dilama-lamain. Kalian lagi kerja, udah datang waktu buka puasa, jangan entar dulu, perut masih apa? Masih kuat. Oh, jangan. Jadi makruh kita. Ya, jangan di agama tuh ayo udah yang enak gitu. Ya, jangan inti paksa-paksain diri, akhirnya inti jadi korban dari ibadah yang disalahin, padahal kita yang salah. Ya, tapi ingat, mensegerakan buka idza tayaqqanal ghurub, kalau memang yakin udah terbenam matahari. Paham ya? Udah masuk waktu buka, yakin. Di sini sih udah yakin ya. Alhamdulillah. Cuma lewatin dikit karena kadang-kadang nih adzan kan tahu sendiri ya. Ya, jam juga suka rusak, jam kadang sama. Ya, apalagi jam orang kerja nih pada dilebihin, dicepetin. 15 menit, ada yang setengah jam, benar gak? Orang kerja aneh ke rumah murid-murid aneh, jamaah aneh yang orang kerja aneh, liatin jam aneh jam 6, itu jam 6 seperempat. Itu rata-rata tuh ya, dia mau nipu jam, padahal sih dia tertipu sendiri. Ya tertipu, pas dia lagi ini udah jamnya, gua ngelambatin tar-taran juga tuh gitu. Mesti yang nyepetin yang dia nggak tahu. Itu baru kalau dia tahu, ya sama sebenarnya, dia bikin sandiwara doang. Bener gak? Ya akhirnya ujung-ujungnya jalan setengah 7 juga. Kenapa? Ya gue cepetin setengah jam, masih jam 6 tuh kan. Ya makanya diam-diam kayak aneh ngerjain jamaah aneh. Ya gitu, dia pada masih tidur, aneh udah janji ntar jam 12 ya ke rumah. Waktu itu masih pengajian siang gitu, aneh kebetulan masih di Jakarta, dia pada masih tidur. Ya emang aneh jalan sendiri, aneh pulang, dia masih tidur, aneh cepetin aja tuh jam. Ya kalau salah 4 jam apa ya? Cepetin 4 jam. Dia pas bangun dia jam 12 kaget udah mau kecapi. Gitu. Kadang aneh lambatin. Ya di santai-santai, pas datang kan telat kita umelin. Begitu. Jadi
Inti istri inti gitu mestinya, jangan inti yang bikin ya, inti tahu jadinya. Ya. Nah ini permasalahan kalau di musola kan bisa terjadi dia adzan padahal belum waktunya masuk, makanya harus ada keyakinan. Bikhilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ikhtiyat wa yuakhirul fitr. Nah, apabila kalian syak, kalian ragu, bimbang apakah udah masuk apa belum, maka hukumnya wajib hukumnya bukan sunnah, wajib untuk bisa ikhtiyat. Ikhtiyat ini menjaga, ya, menjaga diri jangan sampai batal, maka yuakhirul fitr, bukanya agak dilambatin dikit supaya yakin datang dulu. Buka belum ya? Gak ada yang azan nih, musola atuk doang. Musola di 7 nih, biasa gue dengernya azan cuma atuk doang nih. Ya, masih sak dan nih. Ya, setel TV. Belum juga. Nah, pas sudah yakin, ya udah buka. Ya, tapi kalau yakin segera buka. Jadi mentakhirkan artinya mengundur waktu kita buka kalau kita dalam keadaan ragu, seperti lagi di jalanan. Ane sering di jalanan, kelihatan nih. Lewatin dulu dikit gitu. Biasanya bawa korma sama bawa air tuh, ya. Itu pasti deh kalian akan mengalami hal-hal begitu. Jadi tahu. Tapi kalau yakin segera buka. Yang kedua, as-suhur. Suhur adalah sahur. Ya, kalian biasa tuh sahur, jangan ditinggal sahur. Walau bijur atima, sekalipun hanya dengan seteguk air. Kok walaupun seteguk air? Iya, karena banyak orang ketika sahur nggak mau makan. Kenapa? Karena alasan perut masih kenyang. Orang jam 12 sudah makan Indomie ame nasi uduk 4 piring. Ya. Kapan waktu sahur? Yadhulu waktu sahur min muntasofil lail, mulai masuknya dari pertengahan malam, sekitar di atas jam 12-an. Jadi kalau jam 11 makan belum waktu sahur. Waktu sahur itu di atas jam 12. Tapi paling afdolnya nanti di sini. Ya, ini bicara sahur dulu. Pertama, yang kedua, sunnah puasa adalah sahur sekalipun dengan seteguk air. Kenapa? Hikmahnya at-tagawa ala shaum, untuk menguatkan kita puasa. Jadi itu sahur berkahnya di situ. Jadi walaupun perut kalian masih kenyang, masih kenyang lagi, perut nggak mau, inti nggak mau sahur juga, tetap jalanin sahur. Ambil itu 1 korma makan atau seteguk air. Kenapa? Ketika sahur berkahnya adalah menguatkan kita puasa. Kalau kalian nggak sahur, lemes nanti jadinya. Ya, apalagi bangun udah kesiangan. Ya Allah, tapi kalau udah azan jangan. Ya, gitu. Ini masih ada, ya. Ngalamin dah, pada ngalamin, apalagi pengantin baru tuh. Ya, ngalamin ngontrak lagi. Ngontrak, itu kan ngontrak. Ya, belum punya anak berdua. Ya, kalau masih berkeluarga sih banyak deh, ada emaknya yang bangunin, ada kakaknya, ada adeknya, ada tetangga. Kenapa kita? Hikmahnya menguatkan kita puasa, kemudian juga mukhalafa ahlil kitab, yaitu menyalahi daripada ahlil kitab. Ya, ahlul kitab orang dulu tuh dia puasa, tapi dia nggak sahur. Ya. Fayusanu tetap sunnah walau lisabaan, walaupun sekalipun kenyang. Ya, walaupun dalam keadaan kenyang, tetap kita sahur, walaupun hanya seteguk air. Apalagi nggak seteguk air, 2 piring. Asik dah. Yang ketiga, takhirus suhur. Yang ketiga, sunnah puasa adalah mengakhirkan sahur sekira-kira tidak melampaui batas, bihaitsu la yabhusyu takhir. Ya, mengakhirkan sahur tapi tidak melampaui batas, artinya udah deket banget ame waktu subuh. Nah, imsaknya kapan? Nah, imsaknya menahannya nih nadban, sunnahnya ya diajarkan oleh Nabi, anil akli, dari makan qoblal fajar, sebelum fajar waktu subuh datang, binahwi sekira-kira khamsina ayat, 50 ayat, rubu'u sa'ah, 1/4 jam. 1/4 jam. Kalau subuhnya 4:30, berarti jam 4:15 kita udah kagak makan, berarti makannya jam 4. Itu dah. Ya, jadi azan, sebelum azan ya kan ada sekarang waktu ya, azan jam sekian, misalnya sekarang jam berapa nih? Jam 5 kurang 1/4. Ya, nah sahurnya yang enak jam 4:15. Masih ada setengah jam. Makan paling kan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, 15 menit lagi udah boleh kita menahan. Jadi jangan deket-deket udah mau subuh,
Ya, masih boleh makan. Imsak itu sebenarnya imsak, yang dikata imsak adalah, paham ya? Waktu subuh dah datang, kita udah nggak boleh makan. Kalau yang 10 menit di TV itu imsak, itu masih bisa makan, boleh. Ya, cuma tuh ditaruh ke depanan, takut karena kan fajar yang itu kan nggak selalu ini, apalagi jam kita suka berubah. Maka biar nyelamatin diri benar-benar, supaya jangan nanti kita lagi kesuap, tak tahu udah masuk waktu. Masuk waktunya azan, bukan waktu ada. Kan kita perubahan waktu ini dengan matahari. Ya, bukan dengan azan. Azan itu ketika masuk waktu. Oh, masuk nih jam. Apalagi sekarang udah ada digital ya. Tit tit tit. Nah, kalau nyetelnya kelebihan, kan kita nggak tahu, itu kan pakai setelan tetap. Pakai setelan. Sama jam. Kan disetel. Ya, kalau inti nyetelnya waktunya misalnya Jogja, tak tahu udah azan. Kan kalau ke Solo udah 15 menit. Nah, itu ada yang jam nggak berubah, nungguin dia HP belum azan nih dia makan, padahal kesetelnya dia nggak pakai lokasi. Kalau lokasi ke sini kan balik lagi, kalau lokasi ini matiin masih waktu Solo gimana. Nah, itu kan kita punya handphone, kita kan suka merhatiin detail, jadi kita pernah lihat, oh kok nih kok azan, oh belum gua setel lagi nih, balikin lagi ke asal kita tinggal. Nah, itu yang jadi nanti repot buat kalian. Jadi akhirnya sebelum azan subuh digeser sedikit inti untuk nahan. Itu jadi dikatanya imsak. Imsak sebenarnya kita menahan, udah nggak makan minum ketika udah datang waktu subuh sebenarnya. Ya, nah supaya nanti kita nggak kaget datang waktu subuh, makanya kita menahan ya sebelum 10 menitan. Di sini malah dikata 15 menitan. Ya, baik. Jadi sahur tuh di saat itu, kurang lebih setengah jaman atau 20 menit sebelum waktu subuh. Yang keempat, al-fitru ala rutobin witron. Nih kalau kalian benar-benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kan ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak diikutin. Ya, ikutin yang inti kalian bisa. Fitir bukanya inti ala rutobin. Yang pertama dengan rutob, witron. Rutob itu korma muda. Ya, sudah dengar kan kalau orang mau hamil ya, makan korma muda. Ya, banyak sekarang sih di Indonesia udah ada pada ini, tapi susah memang. Ya, kalau ada rutob kita beli rutob. Itu bagus buat perut karena dia agak muda, jadi agak sepet-sepet kayak sawu. Pernah makan nggak rutob muda, korma muda? Belum ya? Nah, banyak sekarang jual, cari, atau mungkin sekarang udah ada online ya. Nah, itu cari rutob, namanya rutob. Kalau orang yang jual korma tahu kalau dibilang rutob. Beda, ada rutob, ada busrin, ada tamer. Ya, banyak nama-namanya. Nah, nama korma ini bahasa Arab dengan namanya tamer, berarti itu korma yang kita biasa makan, udah matang. Kalau belum setengah matang namanya rutob. Ya, tetap manis cuma agak sepet-sepet. Itu buat lambung bagus, buat nguatin. Ya, jadi nggak kaget. Nah, cari usahakan. Kalau nggak ada rutob juga, fayugudumu awalan, itu dulu, itu sunnah Nabi. Fa ilam yajid, kalau memang nggak dapat, fa busrin, fa tamrin. Ya, korma yang biasa kita makan dah. Ya, kita makan itu korma. Itu dulu. Kalau memang nggak ada juga korma, ya bisa karena duit nggak ada atau udah habis. Fa bima izamzam, dengan air zam-zam. Nggak punya air zam-zam, fa bimain, dengan air putih. Dengan air putih, bukan air teh dulu. Ya, air putih. Ini urutan ya, kalau kalian ikutin sunnahnya. Kemudian fahulun, fahalwa. Setelah itu baru, setelah nggak ada rutob, kemudian nggak ada tamer, korma muda, nggak ada juga korma, nggak ada air zam-zam, ini urutan ketiga. Kemudian hulwun dan halwa. Hulwun sama halwa beda. Hulwun malam tamassahun nar kal asal warrobib. Hulwun itu adalah makanan yang tidak tersentuh oleh api, artinya yang nggak dimasak. Tersentuh api bukan makanannya kena api, enggak ya, nggak keolah, tidak diolah dengan masakan. Seperti apa? Buah-buahan. Kal asal seperti madu. Ya, warrobi wazabib seperti anggur. Tuh dikasih contoh ya, madunya asli apa enggak, Bib? Ya kita nggak tahu asli apa kagak. Ya, di Indonesia nih kita bingung asli apa kagak. Ya, kalau mau tahu asli apa kagak, inti bawa ke rumah. Kalau bini marah-marah berarti asli. Ya,
Nah, kasih tahu bini ente kalau mau beli madu, ya mau madu yang asli kagak bawa ke rumah. Kalau bini marah-marah berarti madunya asli. Paham ya? Itu. Ya, itu bercandanya. Jadi kalau udah nggak ada yang kita mau makannya seperti korma muda, nggak ada korma, nggak ada air zam-zam, kagak ada, maka minum air putih. Nah kalau enggak juga aneh biasa air putih sama madu, itu aneh siapin tuh selalu tuh madu sama air putih, inti aduk gitu ya biar manis. Nah itu air anget ya, jangan terlalu panas banget, kalau panas madunya hilang khasiatnya sama kayak susu ya, air anget. Nah itu aneh makan korma dulu tuh ya, sunnah 3, 1 atau 3 atau 7, kolnya witir ya. Nah kemudian setelah itu baru minum air hangat. Itu dulu, jangan makan yang berat-berat dulu ya, makan batu bateri yang berat-berat maksudnya jangan dulu perut, karena dia berhenti itu nggak kaget langsung dikasih kerja berat ya. Makanya banyak orang puasa sakit bukan puasanya yang salah, kita penerapannya salah. Kenapa? Puasa itu ya menyehatkan. Kemudian dalam penelitian ya anda baca itu di Amerika tuh, itu menghancurkan sel-sel yang buruk, kan mati dia, maka menimbulkan sel-sel yang baru ya. Itu puasa makanya menjadi sehat asal dilakukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kemudian kalau nggak ada juga yang tidak tersentuh api seperti madu, buah-buahan seperti anggur ya dan yang lain-lain, maka boleh halwa. Apa halwa? Yang tersentuh dengan api ya, seperti apa? Kolak. Nah itu kan pakai olahan ya, pakai api. Apa lagi? Iya dah. Pokoknya banyak deh yang tersentuh dengan api. Maksud tersentuh bukan makanan tersentuh api, artinya diolah. Jadi itu diolah yang belakangan itu, yang terakhir ya. Makanya bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya beli korma dulu. Doyan nggak doyan jalanin, itu sunnah Nabi Muhammad. Yang kelima, sunnahnya ityanu bidu'ail iftar, datangkan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizka aftartu birahmatika ya rahman rahim. Itu pendeknya, cari aja, kan sekarang udah banyak tuh ya, panjang lagi itu nih, zahamadhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu warzaqani fa'amtartu. Karena memang orang yang buka puasa itu doanya sangat mustajab. Ini Nabi Allah Musa ya, ketika nanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, adakah orang yang doanya melebihi dari doaku? Ya, tahu sendiri Nabi Musa bagaimana sering bicara sama Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, engkau bicara sama aku masih ada hijab 4.000 hijab yang yang mendindingi. Ada yang ada saat nanti umat Nabi Muhammad, maksudnya umat akhir zaman, yang tidak terdindingi dengan satu hijab pun. Siapa? Yang muka mereka menguning, artinya puasa udah pucat gitu ya. Kan udah akhir-akhir pucat tuh. Makanya dengar azan tuh udah merdu sekali tuh. Kalau lain waktu kita azan nah. Tapi kalau bulan puasa maghrib terasa merdu. Ya, rindunya dengan suara azan. Nah, ketika dia buka puasa, dia berdoa kepadaku. Makanya ketika buka jangan pada berantem, ada aja. Jadi ketika buka korma, bacanya apa? Baca dulu doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim. Makan deh. Udah makan, udah satu korma nih, taruh dulu, udah selesai. Baca tuh Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berbuka puasa. Kalau dibaca dulu kan belum buka. Kita buka dulu, baca dulu Allahumma laka sumtu bika amartu, baru makan. Aku telah berbuka puasa. Nah, kapan buka? Belum makan udah buka. Allahumma laka sumtu artinya aku telah sumtu aku telah berpuasa. Ya. Wa bika aftartu, aku telah, wa bika amantu, aku telah wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Tuh. Aku telah berpuasa, aku telah beriman kepadamu, dan atas rezekimu aku telah berbuka puasa. Kan belum buka. Paham gak nih? Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan korma, satu, nikmatin, alhamdulillah,
Doa itu Allahumma kasumtu bika Rabbana taqabbal minna innaka antal ya Allah. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, tolong ya Allah, aku punya hajat begini ya Allah. Baca itu dulu. Ya, tuh setan godanya kita di situ. Kita udah bisa menahan hawa nafsu alhamdulillah sampai 14 jam, ketika buka jebol. Nafsu kita nggak terkendali udah, padahal kan kita udah 14 jam bisa nahan dulu, kan udah buka. Ya, banyak doa deh mau Allah Ta'ala. Udah selesai, nah makan dah, terserah apaan aja inti makan, batu bateri ya. Ya paham ya? Jangan buru-buru. Tuh doa di situ. Setiap buka selalu doa. Terserah hajat kalian apa, selagi hajat yang tidak ya maksiat kepada Allah. Minta, mau punya mobil, mau punya motor, mau punya rumah, mau punya ini, minta aja. Ya, minta. Itu Ramadan luar biasa, apalagi saat buka puasa. Makanya godaan banyak. Ya, luar biasa. Jadi jangan buru-buru. Udah, tinggal ini semenit dia ente doa. Udah selesai. Nah, itu kan juga udah keolah tuh, udah nggak kaget. Mau nambah lagi korma 2, 3, habis itu makan nasi. Enak, udah. Ininya udah nggak kaget. Ya, lagi nggak kaget, dia lagi ngolah dikit-dikit, kita lagi doa sama Allah. Oke. Kemudian yang ke-6. Taftirus shaimin, ya. Nah, memberikan makan orang yang buka puasa. Lima fihi minal ajril kabir. Ya, padanya ini pahala yang sangat besar sesuai dalam hadis sahih ya dari Imam Turmuzi, dari Ibnu Majah, dari Huzaimah, dari Ibnu Hibban, man fatar shaiman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim. Barang siapa yang memberikan makan orang buka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang puasa tanpa mengurangi orang berpuasa. Jadi kita dapat 2. Kita puasa nih, pahalanya dapat 2. Dari mana? Kita kasih makan orang. Tuh, makanya kasih makan yang puasa, bukan yang nggak puasa. Paham ya? Makanya bukan makan sahur yang dikasih, makan orang buka, bukan OTR apa namanya itu? Off the road apa ya? Hah? Bukan, belum tentu puasa atau orang. Kita kasih makan sahur di jalanan. Bagus, nggak apa-apa, sudah kok. Tapi kalau kalian ingin mendapat nilai puasa, kasihlah orang yang benar-benar kalian tahu orang puasa. Nah, paling enak yang hadis Nabi ini bukan sahur tapi buka puasa. Kalian mau lebihkan, buat dia nanti sahur, ya nggak jadi masalah. Ya, gitu. Nah, sebaiknya makanya berikan ke tempat-tempat yang memang kita yakin orang ini untuk buka puasa. Ya, kalau kita kasih begitu aja, akhirnya yang buka bukan orang yang puasa, nggak ada pahalanya. Apalagi orang na'udzubillah puasa kagak, sholat nggak ada pahala. Gak ada pahala. Makanya dulu Anda kasih tahu paling besar pahala ngasih makan guru kita, maksudnya hadiah ya, termasuk kasih makan, termasuk juga orang tua gitu. Kalau inti dekat-dekat orang tua, kirimin ke orang tua, kirimin guru, kirimin kiai, ulama, ustadz buat kasih makan. Di mana? Di kampung-kampung inti. Ya, kenapa? Karena orangnya masya Allah, pahalanya mungkin besar. Gue puasa, gue nih payah nih. Ya, mata kurang jaga. Oh, ada orang alim, masya Allah. Kasih pahala tuh orang alim kita dapat. Mengalahi pahala kita yang penjajaran kan kita ya. Benar nggak? Mulut nggak kejaga, mata nggak kejaga. Nah, itu diantaranya. Ya, boleh bentuknya dengan makanan, boleh dengan hadiah yang inti kirimin dibuat benda makanan, nggak jadi masalah. Ya, kemudian yang ke berapa? Yang ke-7. Benar? Itu 7 dong. Ya, ada korupsi nih. Ada korupsi masih. Jangan dong, cukup rekapitulasi apa namanya. Ya, gitu. Kemudian yang ke-7 al-iktisal minal janabah qabla fajar. Yang ke-7 adalah mandi janabah sebelum fajar kalau memang dia melakukan hubungan suami istri di waktu malam. Ya, maka sunnahnya dia mandi janabah sebelum waktu datang subuh. Ya. Setelah subuh boleh ente lupa aja ntar jam 8 paginya boleh. Cuma kan sholat subuh wajib hukumnya. Kali gitu dia capek, dia tidur sahur kagak, ya bangun jam 8, subuh kesiangan, tetap subuh ya. Dia mandi, nggak jadi masalah. Ya. Cuma kalau inti bangunnya dari sahur, satu kalau orang janabah makan sesuatu itu hukumnya makruh. Ya, kalau dalam keadaan hadas besar, diwuduk dulu ya gitu. Keduanya lagi likai yabda'u saumahu tahiron, agar dia mulai puasa dalam keadaan suci. Sebab ketika subuh datang Allahu Akbar dia dalam keadaan junub, nggak jadi masalah.
Ya, nggak batal kok puasa, bukan karena junub batal, enggak. Dia baru mandi sebelum sholat subuh. Nah, lebih baik sebelum subuh datang dia udah mandi. Kenapa? Ketika datang Allahu Akbar dia dalam keadaan suci. Jadi dimulainya dalam keadaan suci. Paham ya? Nah, gitu. Yang kedelapan, al-iktisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likaliyan syatulil qiyam. Yang kedelapan adalah mandi setiap malam. Mandi setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan jangan. Rematik nanti. Ya, Ane nggak pernah mandi malam, artinya setelah maghrib tuh. Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Ane nggak pernah mandi kecuali hanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah, negara nggak pernah ngerasain rematik. Alhamdulillah. Kenapa? Bulan Ramadan bulan berkah, dijauhin penyakit. Dan ini disunahkan. Untuk apa? Likayan syadlil qiyam, agar semangat untuk sholat tarawehnya. Gitu. Habis makan kan? Kenyang, mau ke masjid, mau sholat isya, mandi sunnah. Inti nggak mandi, lemes deh. Itu mau tidur aja di bawah belakang, mandi jadi segar. Ya, gitu. Jangan takut rematik, enggak, insya Allah. Kalau di bulan Ramadan nanti nggak saranin ya, nggak dikasih, kecuali di atas jam 12 malam. Baik, kulalailah setiap malam Ramadan, kecuali inti mungkin dalam keadaan kurang sehat, tapi kalau sehat mandi aja bismillah. Kemudian 9, al-muhafadzah ala sholati tarawih min awali lailah ila akhir lailah. Menjaga dari sholat tarawih, jangan tarawih ya, tarawih. Nanti jadi niatnya usoli sunnatat tarawih. Jangan tarawih, nggak ada artinya tarawih. Tarawih. Menjaga dari sholat tarawih dari awal malam sampai akhir malam. Jangan ditinggal sholat tarawih, jangan sampai jebol. Ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam hadis sahihnya, siapa orang yang sholat di waktu malam, yaitu seperti sholat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya jangan ditinggal, dan kalian tidak tinggal dari awal pertama sampai akhir, insya Allah pasti mendapati malam, pasti malam Lailatul Qadar. Misalnya malam 21 kalian pas sholat, malam 20 juga sholat. Ketika kita nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu kapan aja. Ya, cuma diperkuat memang di malam 20 ke atas, 10 terakhir, dan kemudian ganjil. Tapi kalau Allah mau kasih di bulan malam pertama boleh nggak? Boleh aja. Malam kedua boleh aja, itu hak Allah. Ya, itu haknya Allah. Maka kalau kita jaga dari pertama sampai akhir dengan puasa, dengan sholat tarawih, karena kan malam Lailatul Qadar kan bukan siang adanya. Kapan? Malam. Namanya Lailatul, bukan Naharul Qadar. Lailatul Qadri adanya di waktu malam, berarti bukan waktu puasa, lagi waktu sholat. Maka sholat tarawih yang ditinggal, makanya ujiannya berat. Lihat 10 terakhir yang diharapkan. Mungkin banyak nggak? Puas itu masjid ame musola tuh rata-rata full hari pertama. Tapi lihat 10 ke atas, tinggal satu baris sudah alhamdulillah. Ya, jadi sama kayak di Mekah, Madinah. Mekah Madinah makin keluar-luar, Indonesia juga begitu, makin keluar-luar. Ya, makin keluar kagak sholat. Ya, sama, semakin keluar-luar. Ya, cuma di sana keluar saking banyaknya orang berbondong-bondong. Kok jadi tambah banyak? Iya, sebab orang-orang yang bikin travel umroh mengadakannya lebih banyak lagi. Kemudian yang orang-orang di luar kota Mekah nih pada menuju. Ibaratnya kalau kita misalnya Istiqlal nih, ya kalau Istiqlal ibaratnya nih, kan kita di luar kota nih. Kita sembahyang di musola-musola kita nih. Nah, ke 10 terakhir tuh kita larinya ke sono, ke Istiqlal ibaratnya. Musola kampung-kampungnya pada kosong. Kenapa? Karena di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Jadi cari tempat begitu. Makanya kita ini kalau 10 di atas 10 terakhir, ya para habaib bikin hotmul Quran, sekalian hatam Quran dalam sholat tarawih, pahalanya besar. Ya, kita bisa sholat rame-rame tuh sampai puluhan ribu orang kita sholat. Ya, di Empang di mana sampai jalanan pada ditutup. Itu kita kejar, pahalanya tentu lebih besar. Ya, kenapa? Sholat 10 orang sampai 1000 orang beda gak? Beda, pahala berjamaahnya tentu lebih rame, lebih banyak. Ya, belum lagi dihadiri oleh para ulama, para wali-wali, doa dan sebagainya, luar biasa. Nah, 10 terakhir ya kalian udah hafal tuh, malam 21 di Empang, malam 23 di Al-Hawi, 25 di Kuitang, ya 27 di Pekojan. Kejar yang kita bisa, kita kejar. Pokoknya yang penting
Intinya jangan tinggal sholat tarawih. Insya Allah pada malam itu Lailatul Qadar kalian dapat. Apalagi di situ lagi doa. Maka kalian nggak sadar kadang-kadang udah berapa bulan, 3 bulan hajat kalian kabul. Itu bisa jadi waktu di malam bulan Ramadan kalian doa. Karena namanya doa nggak hilang di sisi Allah. Kalau kita minta sama orang bisa hilang. Gue minta ini, iya tungguin aja nanti kapan waktu gue ada. 3 tahun kemudian dia ada tuh yang kita minta ada, lupa gak dianya? Lupa, itu manusia begitu tuh. Tapi kalau Allah enggak. 20 tahun lalu kalian pernah minta, kalau Allah pada saatnya gabulkan ini hari, ya Allah akan gabulkan. Karena di sisi Allah nggak pernah Allah akan lupakan. Makanya minta. Nabi Allah Ibrahim minta anak 80 tahun berdoa terus sama Allah. Nabi 80 tahun minta Rabbi habli minas sholihin, minta anak yang soleh. Makanya beliau nikah lagi tuh. Ya, kalau kita kan nikah syahwat, ini nikah karena ingin punya anak. Akhirnya datang Nabi Allah Ismail. Habis itu bini pertamanya akhirnya nular, punya anak Nabi Ishak. Jadi itu makanya ada kalau inti kawin bertahun-tahun nggak punya anak, ya suruh nikah lagi supaya punya anak gitu. Kalau nggak punya anak juga ya repot. Nah, jadi itu alasannya. Jadi artinya apa? Intinya jangan pernah lelah untuk berdoa, minta sama Allah. Udah nggak bakal kecewa. Ya, yang akhirnya kita sendiri sih yang lemah. Ya udah suuzon sama Allah, ya gue udah setahun. Ya baru setahun. Nabi Ibrahim puluhan tahun. Ya, yang lebih parahnya baru sehari 2 hari, 2 kali 3 kali minta belum gobul, udah mau secepat kilat ngambek sama Tuhan. Manusia tuh nggak sadar. Udah, yang keberapa? Ke-10 ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witir. Yang ke-10 memperkuat ya untuk menjaga dalam sholat witir, termasuk jangan ditinggal. Jaga sholat tarawih dan jaga sholat witir. Yaktasu witru Ramadan bisalasi khususiyat. Dikhususkan witir Ramadan ini dengan 3 kekhususan. Beda. Sholat witir di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, beda di bulan Ramadan. Ada 3 kekhususan di bulan Ramadan. Pertama, tusannu fihil jamaah. Annahu tusannu fihil jamaah, disunnahkan berjamaah. Kalau bukan bulan Ramadan, witir enggak sunnah berjamaah. Salat witir sendiri, salat sunnah itu sendiri-sendiri, salat witir sendiri-sendiri. Nah, ini kalau bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Jadi kalau di mushola ada salat witir, kalian ikut berjamaah, jangan pakai entar di rumah aja. Ya, salat witir berjamaah. Ya, ntar kalau malam inti bangun mau sholat tahajud, mau sholat witir lagi boleh, cuma jangan 3 atau 1, tapi 2, karena memang witir itu ganjil, maksudnya diganjilkan. Ya, nanti kita akan bicarakan masalah sholat witir lain waktu. Yang kedua, yusannu fihil jahar, dan disunahkan juga jahar, artinya kedengaran suaranya keras. Kalau sholat witir di rumah yang biasa nih kayak sekarang, jangan jahar kayak sholat isya, sholat sunnah pelan-pelan aja, ya pelan-pelan aja. Tapi kalau bulan Ramadan disunahkan keras, walaupun inti lagi sendiri gitu, keras kayak sholat subuh gitu tuh. Kemudian yusannu fihil kunut. Nah, di sini disunahkan ada sholat sholat witir ini ada kunut. Kapan? Fi nisfil akhir min Ramadan, pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Alal mu'tamad, itu yang mu'tamad. Ya, di Mekah di Madinah juga ada witirnya. Ada kunutnya. Kemudian yang ke-11, al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur, yaitu memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, ya, jangan cepat, agak pelan itu enggak jadi masalah. Tadabbur tuh bukan yang kita dengar auzubillahi minasyaitonirrajim kayak yang lagi maulid, yang baca 3 ayat sampai 15 menit, ya lo nggak kata-kata hatamnya, paham nggak? Sejam juga baru 1 baris, ya nggak hatam, bukan begitu. Tadabbur itu dengan tartil, dengan dengan penghayatan, kemudian bacaannya huruf-hurufnya yang keluar benar, khoknya, sodnya, dotnya, za, beda, ja, ya, jadi nggak berantakan bacaannya itu. Jadi bukannya tadabbur itu lama bacanya, ya. Kalau huruf-huruf makhrajil hurufnya salah, ya percuma, ya itu bukan tadabbur. Merenungi, menghayati kemudian, ya walaupun nggak tahu artinya, ya
gitu, dikhusyukkan tuh dengan bacaannya walaupun nggak tahu, nggak jadi masalah artinya. Kemudian yang ke-12 ya, al-iksaru minas sunan, memperbanyak daripada sunnah-sunnah, baik sholat sunnah duha, sholat tasbih, sholat awabin. Perbanyak tuh sholat rawatib ba'diyah qobliyah, karena di bulan Ramadan yang wajib, ibadah yang wajib seperti sholat diganjar sampai 70 pahalanya di bulan Ramadan, yang sunnah diganjar wajib pahalanya ya. Jadi yang sunnah-sunnah jangan ditinggal. Kemudian yang 13 al-iksaru minal a'mali sholehah, perbanyak juga di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, banyakin sodakoh, itu ganjarannya pasti melebihi daripada bulan-bulan yang lain ya. Makanya ada bayar zakat ya, neguru ana kemarin nerangin gitu, beliau zakat tuh di bulan Ramadan begitu. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Silaturahim, huduril majalisil ilim, hadir di majelis ilmu. Makanya di bulan Ramadan ana nggak liburin, tapi diganti setiap malam minggu. Kenapa? Karena banyak yang dari luar supaya malam minggu, hari minggunya kan dia pulang agak malam, minggunya libur itu maksudnya. Wal i'tikaf, i'tikaf di masjid ya. Orang i'tikaf di masjid datang bawa handphone ya, main handphone. Nah, i'tikaf tuh ada niatnya. Jadi masuk masjid, gue di i'tikaf deh ya, berjam-jam kalau nggak diniatin nggak ada pahalanya. Inti datang sebentar, tek duduk, balik lagi keluar, ada pahalanya kalau pakai niat. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, atau bahasa Indonesia aku niat i'tikaf di ini masjid. Maka masing-masing sekarang suka tulis tuh ya, ada bacaan nawaitu ya, nawaitul i'tikaf atau nawaitu an a'takifa ya. Kalau pakai tambahin fiilnya begitu, nawaitu an a'takifa atau nawaitul i'tikafa. Ingat aja selalu pakai nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, aku niat i'tikaf di ini masjid. Jadi kalau kalian niat di situ walaupun 5 menit pahala i'tikaf dapat. Tapi kalau kalian duduk tanpa ada niat di dalam masjid, makanya setiap masuk masjid baca doanya ada Allahumma ftah bi rahmatik, masuk di dalam masjid. Udah tuh langsung niat nawaitu i'tikaf fi hadal masjid. Ya, selama kita sholat berjamaah udah selesai, kita zikir kemudian kita balik, itu udah i'tikaf namanya. Jadi bukan i'tikaf dari mau ketemu, enggak gitu ya, enggak ada hitungannya, boleh 5 menit 10 menit ya. Artinya kalian di masjid dapat pahala i'tikaf. Tapi niat wal i'timar, dan meramaikan masjid tentu dengan hal-hal yang positif ya, bukannya di dalam gibah, cerita-cerita panitia pada ngumpul ngomongin orang, bukan, tapi memakmurkan dengan baca Quran, dengan sholat sunnah dan sebagainya. Wa iqbalu Allah ya, dan dia tujuannya hanya kepada Allah, bihiddil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati dan anggota tubuhnya. Wa da'awatil ma'surah, dan banyakin doa terutama doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afafa, ya Allah, minta maaf tuh sama Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau mencintai orang yang engkau mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Dan doa-doa yang lain kalian mungkin dapat lembar-lembar doa di bulan Ramadan, banyakin. Kemudian yang 14 al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharrul lailatul qadar. Yang ke-11 bersungguh-sungguh di dalam 10 yang terakhir ya, untuk mengusahakan mencari malam Lailatul Qadar, terutama fiha fi autariha akad, terutama di witirnya tuh ya, malam 21, 23 ya. Bukan berarti ini malam-malam lain tidak, malam lain udah rajin, tapi di malam 10 terakhir di ganjilnya lebih rajin gitu. Pahamin tuh? Ada orang ya mencari sesuatu tapi meninggalkan. Jadi dia rajin di ini, tapi yang ini enggak dijalani, enggak, tetap dijalanin, tapi dia ini lebih banyak. Seperti orang sholawat banyak deh, tapi di hari Jumat dia lebih banyak lagi gitu. Ya, ada orang di malam Jumat atau hari Jumat tapi di lain tempat enggak. Ini bukan itu. Dia udah bersungguh-sungguh, udah cakep, tapi di malam 10 terakhir dia lebih digiatkan lagi. Mungkin baca Qur'annya 1 ain jadi tambah 2 ain. Ya, mungkin di masjid biasanya langsung waladhdallin amin pulang gitu ibaratnya. Ya, belum selesai witir, belum baca doa, ini enggak dilama-lamain di situ. Ya, sekali ngabisin kolak ini. Kolak DKM. Kemudian 15 taharrul iftar alal halal.
ala halal, yaitu mencari makanan yang halal, itu sunnah ya. Artinya jangan sembarangan nyari makanan ya, nggak boleh nanti kemakan yang haram ya, mengusahakan makanan yang halal. Kemudian yang ke-16 atau si'ah alal iyal. Yang ke-16 sunnah memperluas atas uang belanja kepada istri. Nah di bulan puasa nih kudu-kudu naikin itu uang belanja. Luasin kalau emang ada rezeki yang lebih, tapi insya Allah ada rezekinya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ke-17 tarkul lakwi wal musyatamah, meninggalkan daripada lakwi. Lakwi ini adalah yang lalai, wal musyatamah, cacian-cacian ya. Kalau ada orang mencaci, ingetin annahu shaim, bahwasannya sedang puasa. Ingetin gitu aja, jangan marah-marah, jangan begini dan begitu. Tinggalin tuh sesuatu yang melalaikan ya. Gitu, misalnya apa? Isi waktu main game. Nah, itu main game termasuk ya, itu termasuk daripada makruh ya. Kalau misalnya main gamenya yang jadi haram ya haram hukumnya. Ya paham ya? Ini yang nggak ada haramnya, enggak, bukan permainan judi, permainan ini, iseng aja ngisi waktu. Kalau ngisi waktu lebih baik apa? Baca Quran. Ngisi waktu nggak, kan orang banyak ngapain ngisi waktu, ngisi waktu ngaji, bukan main game ya gitu. Kenapa? Karena akan mengurangi pahala puasa. Karena puasa itu emang kita biar ngerasain namanya lapar dan haus. Bulan Ramadan ini hari pertama, tahun pertama umat Islam di zaman Nabi mereka puasa. Di tahun kedua kan sudah ya, waktu itu tahun kedua Hijriyah pertama kali mereka puasa Ramadan. Bayangin kalau kita kan udah bertahun-tahun. Ini hari pertama mereka puasa di bulan itu, disyariatkan mereka puasa pas kejadian yang namanya perang Badar. Bayangin ujian itu, perang Badar bulan puasa di bulan Ramadan. Ya, kita nggak pernah ada perang, udah bertahun-tahun masih aja mau nyari santai. Radhiyallahu anhum, masya Allah, didikan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, ya Rasulullah, ini kan puasa pertama ya Rasulullah, kita belum tahu jebol apa kagak nih, ya pertama kali puasa Ramadan, pakai perang lagi, kalau kita begitu. Ya makanya rata-rata orang-orang munafik yang dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu mereka karena meninggalkan perang. Ya kita nggak diuji sampai begitu, masya Allah. Ya. Makanya luar biasa tuh sahabat radhiyallahu anhum ya, tuh orang-orang munafik di situ tuh lagi perang Badar, ada yang enggak mau, tuh si perang Uhud 700 orang ya menghindar, nggak mau perang. Insyaallah ya udah jam 10 seperempat nih ya, minggu depan ya. Makruhatus som, makruhnya puasa. Terusin aja ya dulu ya. Karena tinggal 2 pertemuan lagi mau terangin yang membatalkan puasa. Karena satu sesi kelihatannya nggak cukup membatalkan puasa. Ini penting. Kalau ini kan usahakan sunnah menjadi pahala yang besar. Makruh juga ditinggal. Ini tapi nggak membatalkan ya. Makruh ini tidak membatalkan puasa. Cuma jadi cacat aja. Nah ini yang 2 ini yang penting nih besok nih. Yang membatalkan puasa 2 sesi nih. Ini sedikit aja biar cepat. Makruh puasa ada 8. Yang pertama al-alaq, ay madhuhu biduni an yabsila minhu syai'un ila jawfih wa ila sara muftiron, yaitu mengunyah sesuatu ya, apapun dikunyah di mulutnya tanpa masuk ke dalam rongga ya. Iseng gitu apaan kek, digigit-gigit sama dia, mau makanan apa, selama nggak masuk lewatin rongga nggak batal memang. Paham ya? Mulut ini belum batal loh, ingat, mulut belum batal. Makanya kita boleh waktu lagi sholat lagi wudhu kita kumur. Nanti ada dalam membatalkan. Yang batal tuh yang bagaimana, jadi jangan ditinggal kumur. Tuh ini banyak orang jangan kumur nanti wah sunnah, jangan ditinggal ya. Jadi masuk mulut belum, kalau udah lewat kerongkongan itu baru batal. Paham ya? Jadi kalau nggak ada tujuan apa-apa ente iseng tuh, itu hukumnya makruh, asal nggak masuk ke kerongkongan soro muftiron. Kalau masuk ke kerongkongan hukumnya batal ya. Paham tuh ya, kan nggak sengaja tetap dianggap sengaja. Kenapa? Nggak ada kepentingan dia kunyah, ini udah sifatnya
sengaja lagi diikit gitu-gitu tuh, nggak sengaja ketelan, nggak sengaja tetap dihukumkan sengaja karena dia masukin sesuatu di situ tuh, ya paham ya? Itu selagi nggak masuk nggak jadi masalah, dibuang medal, iseng banget, iya kan, yang penting nggak batal. Iya, tapi kalau nggak sengaja masuk batal tetap, kan nggak sengaja, dianggap sengaja karena nggak ada tujuan apa-apa. Lo ngapain bulan puasa ngunyah-ngunyah tuh, pahamin tuh. Makanya orang suka anggap kan nggak sengaja, iya nggak sengaja gimana? Kalau lu nggak sengaja lu udah masukin di sini, emang nggak batal, tapi itu puasa, mau ngapain lu? Paham ini ya? Pahami di sini ya? Gitu. Nah, makanya bedain nanti nih membatalkan puasanya, nanti panjang lebar. Seperti kalian kumur-kumur, bagaimana kumur-kumur yang boleh. Kedua, zauqus ta'am. Nah, nyicipin makanan. Tapi nyicipin bukan ketelen ya. Ini kalau puasa nggak boleh ketelen, gitu aja gitu, bacaannya ketelen. Tapi kalau nyicipin aja biduni hajah, tanpa hajat. Ba'a bersamaan ada miwusuli syai'in ila jawab, bersamaan tidak masuk ke kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan hukumnya batal ya. Nah, satu. Kemudian tanpa nih, jadi ceritanya ini nggak masuk ke kerongkongan nih. Kalau masuk ke kerongkongan lain cerita. Ini nggak cuma sekedar begini nih. Tuh, ya nyicipin. Kenapa? Hukumnya makruh biduni hajah, tanpa hajat. Amali hajah, adapun kalau ada hajat fala yukroh, tidak makruh. Subhanallah, Allah ciptakan lidah bermacam-macam rasa. Tuh lihat, subhanallah, Allah Ta'ala tuh depan buat rasa apa? Rasa kelezatan manis di depannya, pahit adanya di belakang. Maka kalau minum obat berasa gak di belakang? Bukan di depan ya, di belakang. Ini kiri kanan asin sama asem. Tuh, makanya kan kalau lagi nyicipin nggak ada di sini, pasti di depan, udah ketahuan. Nah, jadi istri lagi masak sayur nih buat buka puasa, nggak usah asal gituin aja pakai ini gini aja nih. Udah ketahuan kan, kalau orang ahli udah ketahuan, nggak usah pakai ditelan. Enak apa kagak? Nah, itu udah salah, bukan. Ini aja gini. Udah buang, lepein langsung. Lah, lepein tuh sampai nggak berasa, udah. Yang guna karena hajat. Itu boleh. Tuh seperti orang yang buat buka puasa orang. Nah, kalau misalnya nggak tanpa dihajat tanpa ada untuk di ini karena ditakut, padahal di sini boleh karena hajat. Kalau kalian nih laki datang, "Mama masak apaan?" Pakai jangan. Ya, jangan makruh, walaupun nggak masuk. Kalau masuk batal, makruh. Tapi kalau ada hajat boleh, seperti kalian bikinin makanan orang buka puasa di masjid. Nah, kalau kalian takut akhirnya nggak dicobain, pas makan dicelak deh habis-habisan. Ya, kolak siapa rasanya begini? Sayur siapa? Nah, bini itu jadi jelek. Nah, atau orang jadi kagak makan. Paham di sini ya? Nah, jangan takut lagi. Ketiga, ihtijam. Nah, bekam. Jangan bekam ya, atau sesuatu yang mengeluarkan darah seperti transfusi darah dan sebagainya. Nggak perlu bekam nanti deh, tungguin habis Ramadan. Kenapa? Karena kita sedang puasa, jadi timbulnya nanti jadi lemah ya, yurisul du'uf, tuh mewariskan kelemahan. Biar cepat. Majul ma ba'dal iftar. Nah nih, melepehkan air setelah buka puasa. Nah, biasa tuh habis buka puasa suka mau ngeludah aja. Nah, itu jangan ya, itu makruh. Kenapa? Ikhraju minal fam, mengeluarkan dari mulut. Fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, karena itu kita mengeluarkan dari keberkahannya puasa. Puasa tuh kan kita bilang mulut kita ini tajam luar biasa, banyak doa. Jadi ketika kita udah buka puasa, entar di kamar mandi kita suka buang-buang ludah. Jangan. Ya, biarkan. Kenapa? Mulut kita masih dalam penuh keberkahan. Kemudian kelima, al-ghuslu bil ingimas, mandi berendam. Sekalipun mandi wajib, jangan. Mandi aja, jangan berendam, apalagi berenang. Belum puasa berenang, boleh gak? Boleh aja berenang, cuman ntar kalau masuk apalagi kentut, nah masuk air batal ya, hati-hati tuh yang berenang. Kemudian keenam, as-siwak ba'da zawal li'annahu yudhibu raihatul faum, yaitu bersiwak ya. Siwak bukan kayak gosok gigi, siwak nih kayak kayu siwak kita punya ya, tahu kan ya, biasa pakai siwak. Boleh gak sholat subuh? Boleh. Sholat duha? Boleh. Yang penting ba'da zawal, setelah zawal. Zawal artinya setelah masuk zohor, itu makruh bersiwak. Gak batalin ya, kecuali kita ada makanan, sisa makanan kita telan. Ini siwak doang.
Kenapa? Karena menghilangkan baunya orang puasa. Jadi kalau puasa mulut bau itu wajar. Ya, nanti insya Allah diganti dengan mulut kita wangi di dalam surga seperti baunya misik. Tapi kalau Imam Nawawi, waqtarul Imam Nawawi adamul karohiyah, tidak memakruhkan. Jadi orang mulai dari subuh sampai zuhur sampai asar dia bersiwak untuk sholat atau baca Quran, enggak makruh. Ini pendapat Imam Nawawi. Kemudian ketujuh, kasratus syaba' wan naum. Nah, ini banyak kenyang dan banyak tidur. Ya, jadi itu makruh. Tidur itu ibadah di dalam bulan Ramadan. Cuma bukan kebanyakan tidur dan kebanyakan kenyang. Nanti di dalam kitab lain, di dalam kitab-kitab tasawuf, tanda orang bodoh yaitu banyak makan, banyak tidur, banyak lalainya. Itu 3 tuh tanda orang bodoh. Makanya ulama-ulama pasti cirinya satu, jarang tidur atau tidurnya sedikit. Tanda orang cerdas di situ. Makanya ulama nggak ada yang bodoh, cerdas, pasti tidurnya sedikit. Walaupun dia capek gimana, pasti tidurnya sedikit. Karena ulama begitu, nggak bisa lagi tidur. Ya, tapi kalau kita bentar-bentar senderan, bentar-bentar tidur. Senderan, bentar-bentar tidur. Ya, gitu. Anehnya yang begini aja gimana ulama-ulama? Ya, hari mana tahu pulang ini susah, nggak bisa tidur. Ya, wan naum. Ya, dan ingat juga banyakan kenyang. Ya, demen kenyang. Ulama jarang, bahkan mereka lapar sampai berhari-hari. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikit tidur, sedikit makan. Itu tanda tak sedikit kenyang. Nah, tanda orang jahil, orang bodoh, ya, bukannya bodoh ini artinya otaknya bebel. Ya, otaknya bebel, yaitu banyak kenyang dan banyak. Ya, jadi kalau otak kita mau cerdas, maka sedikitin tidur, sedikitin kenyang kita. Ya, dan tidur juga dilarang ketika habis subuh. Ya, nanti di bab tidur tuh ada. Ya, kemudian tidur habis asar, sholat asar, kemudian setelah maghrib. Kalau maghrib kita tidur, ya makanya anak-anak kita jangan dilatih tidur maghrib, ntar malamnya begadang dia. Tuh, jadi kalau kalian mau begadang tidur dah maghrib, ya malam nggak bakal bisa tidur kalian, insomnia nanti. Nah, makanya anak tahan aja tuh maghrib, oh ini jangan tidurin, ntar jam 7 jam 8, nah udah teler tidurin dah, nah, dia sampai subuh ntar dia baru bangun. Tapi kalau dia tidur di maghrib, ntar jam 10 dibangun, udah bapaknya digoda sampai pagi. Benar gak? Ya, itu agama udah kasih tahu. Nah, kemudian jangan tidur asar. Anak kita jangan biasain, kita juga, ya. Itu mewariskan junun, mewariskan gila, ya. Jangankan sampai 40 hari, sekali 2 kali aja kita tidur asar, bangun kayak orang bego kan? Bego, iya, pala pusing, kalau nggak kayak orang bengong aja gitu, kayak ayam dalam karet, sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan, ya, jangan terus-terusan, lama-lama numpuk sel kita nanti, ya, kita nggak sadar diri kita gila, kata guru ahli gitu, ya, lo nggak sadar gitu, gila, sering banget gitu digituin, gimana orang lain, itu tuh kita nggak, tuh orang naik motor, buang ya, jadi nggak sadar tuh, kalau nyusahin orang, gila, kalau dia sadar, nggak bakal dinyusahin orang. Sadar gak dirinya gila? Gak sadar dia. Tuh gitu. Aneh gituin ini aja nih. Lagi benerin soal tuh gituin pas ini. Miring. Sama sih otak lo. Jadi gak sadar. Tuh sampai begitu kita dilatih. Ya, otak lo miring. Jadi gak sadar kalau itu miring. Orang yang lurus sadar gak? Ibaratnya gitu. Itu bahasanya gak ngatain kita miring. Nah begitulah. Kalau dia orang yang berakal dan dia sadar, dia gak bakal nyusahin orang. Karena tahu suara itu berisik ganggu orang, tapi dia nggak sadar dirinya gila. Nah itulah tuh dia sampai begitu tuh, ya. Makanya itu karena mungkin sering asar di tidur tuh. Nah sama tidur habis subuh, yurisul fagar, mewariskan miskin. Satu, ya kerjaan nggak ada. Makanya orang dulu bilang apa? Rezeki lu dipatok ayam tidur. Keduanya lagi jadi biang penyakit. Ya, tidurin aja habis sembahyang subuh, tidur, habis sembahyang subuh tidur. Ntar umur 40 ke atas ya, baru berasa penyakitan. Orang kalau penyakitan, duit bakal habis buat pengobatan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita sehat afiat. Ya, jangan sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Apalagi BPJS nggak ada lagi. Repot kan gitu. Kalau aneh sih emang nggak pernah pakai BPJS nggak. Ya, karena aneh nggak mengharapkan sakit. Ya, kalau inti bikin kan berarti mengharapkan inti diasuransikan mau sakit. Paham itu bahasanya ya? Itu. Habis kerja gimana ya? Kalau kerja enggak pakai BPJS, enggak ini ya, gitu ya. Benar ya?
Ente nabung padahal nggak sakit kan, lumayan tuh duit ya diputer. Ya. Yudhibul faidah som. Jadi kalau kita banyak kenyang, banyak tidur, akhirnya menghilangkan faedahnya berpuasa. Yang kedelapan terakhir, tanawulu syahwatil mubahah, yaitu yang kedelapan makruh di dalam puasa mendatangkan syahwat-syahwat yang mubah. Syahwat keinginan. Syahwat itu bahasa Arab, ya bahasa kita keinginan. Jadi syahwat jangan pikiran seks aja. Lu syahwat lu gede lu. Bukan artinya apa? Seks, ya, makan, ya, keinginan yang mubah tuh. Keinginan mubah inti jalanin. Gue main game kan nggak ada haram, nggak ada judi, nggak ada apa, mubah-mubah aja, nggak ada aturan. Iya, cuma lagi puasa mendatangkan syahwat-syahwat yang mubah. Minal masmu'at, dari pendengaran. Dengerinnya sesuatu haram sih enggak, musik atau apa dan sebagainya nih, ya. Tapi nggak haram ya, kalau yang haram jelas dosa, ya. Yang mubah-mubah aja gitu, ya. Enggak. Kalau gibah gimana? Haram bukan? Haram. Gibah itu dengerin orang gibah haram, pahala puasa hilang nanti ada di dalam membatalkan puasa. Membatalkannya pahalanya, bukan batalin zat puasanya. Nanti kan makanya nanti terangan banyak nih. Kemudian apa lagi? Al-mubasyirat, pandangan. Tuh, ya, keinginan memandang. Kalau perempuan yang kelihatan ininya haram nggak? Pahanya, rambutnya haram. Ini enggak, rapi pakai cadar. Gitu, ayo kita liatin. atau sesuatu yang melalaikan kita. Ya, tapi bukannya haram ini, mubah doang. Boleh, mubah itu ditinggalkan atau dikerjakan tidak jadi dosa. Aul masmuat, ya. Maaf, minal masmumat tadi itu penciuman. Wal basurat, penglihatan. Wal masmuat, pendengaran. Sami tadi masmuat, ya, inti balik-balik nggak apa-apa dah, ya. Jadi pandangan, pendengaran dan penciuman. Apa? Nyium-nyium yang wangi-wangi. Nggak apa-apa, nggak mubah, nggak haram. Ke dapur bini lagi masak, disi hajat, inti nyobain sih kagak. Enak nih, cium-cium marjan. Enak gitu ya. Lihat ikatan rambut bini udah kayak kecoa. Kecoa udah kayak korma. Lihat kecoa kayak korma. Lapar tuh lihat manusia lapar ya. Sampai ada postingan nih, suka yang lucu-lucu. Apa, ikatan rambut bini yang hijau udah kayak kue putu mayang. Nah, itu bisa jadi apa? Makruh. Jadi puasa, rasakan puasa ya. Jangan cari-cari yang ngade-ngade dah. Ya, udah selesai, alhamdulillah. Mohon maaf kalau sampai setengah 11, biasa jam 10. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya ente cuma dengerin, aneh yang capek. Udah keringetan. Insya Allah masih ada 2 sesi lagi. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami dan sampaikan kami di bulan Ramadan fi sihatin wa afiyah fil lutuf fi khairin wa fil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Kalau kita nggak pernah duduk di majelis-majelis fikih, ya, seumur hidup kita nggak pernah dengar yang begini. Apalagi nanti dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma. Ya Rabbana tarafna bi